Hari ini saudaraku di bagian yang kedua dari seri firman Healthy Soul, jiwa yang sehat, happy life. Saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang berjudul Strong Soul, jiwa yang kuat, unstoppable life. Akan membawa kehidupan saudara tidak terhentikan. Basically saudara, hari ini saya akan memperkenalkan kepada saudara yang namanya imunitas jiwa. Biasanya kita kenalnya imunitas tubuh. Apa itu imunitas tubuh, ibu-ibu? Apa, Bapak Ibu? Kemampuan tubuh untuk melawan sakit penyakit. Kekebalan di dalam tubuh kita ini untuk melawan virus, bakteri, jamur yang senantiasa ada di sekeliling kita, saudara. Suka nggak suka, di sekeliling saudara ini, kapanpun, dimanapun selalu ada yang namanya potensi penyebab sakit. Nggak kelihatan, Bapak Ibu. Virus, bakteri, Bapak Ibu apa bisa lihat? Nggak bisa lihat, nggak kelihatan. Tapi sekalipun tidak kelihatan, virus dan bakteri ini bisa menyerang kapanpun, dimanapun. Tanpa imunitas tubuh yang kuat, tubuh saudara akan selalu ada dalam bahaya. Ini dulu ditangkap dulu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau virusnya, potensi penyebab penyakitnya ada di mana-mana, kapanpun, dimanapun. Tanpa imunitas, tubuh kita ini akan senantiasa rentan diserang. Poin utama yang ingin saya bagikan di sini, sekalipun penyebabnya selalu ada, poin utama yang penting yang di dalamnya. Bukan yang di luarnya. Mau virusnya selalu ada, mau siap terus menyerang. Kalau tubuhnya kuat, diserang juga nggak apa-apa, akan tetap kuat saja. Sama-sama saudaraku kalau kita bicara hujan. Bapak Ibu sering nggak sih lihat kalau lagi jalan gitu naik mobil hujan, tiba-tiba keluar anak-anak kecil. Wah, bukannya sembunyi saudaraku lihat hujan, justru keluar hujan-hujanan. Happy dia. Tapi juga nggak apa-apa tuh. Kadang kepikir nggak Bapak Ibu, kalau gilirannya kita yang hujan-hujan, besoknya tepar. Masalahnya bukan hujannya, tapi seberapa imunitas tubuh kita kuat atau tidak. Sama seperti tubuh punya imunitas, hari ini saya ingin memperkenalkan saudara, jiwa kita juga punya imunitas jiwa. Yang sepakat katakan amin. Sama seperti tubuh, cara kerjanya juga sama. Dan 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua, firman itu ngomong gini Bapak Ibu. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Boleh nggak dari ayat ini saya mengambil kesimpulan bahwa Alkitab saudara tidak hanya peduli tentang tubuhmu, tapi Alkitab saudara concern tentang jiwamu. Tuhan mau jiwamu baik-baik, ada amin yang paling keras. Tuhan mau jiwamu kuat, aminnya lebih keras. Tuhan mau sekalipun ada tantangan, karena jiwamu kuat, engkau bisa menghadapi tantangan dan berkemenangan. Sama kalau tubuh kita menghadapi virus, kita menghadapi bakteri, Pak, sakit penyakit. Kalau jiwa
Di sekeliling kita tanpa saudara sadari banyak sampah negatif. Every day. Setiap hari siap tidak siap saudaraku selalu ada saja sampah ketakutan. Sampah kekhawatiran. Setiap hari kita suka tidak suka, siap tidak siap, ada saja yang bisa bikin sakit hati. Apa? Tarik nafas. Selalu ada. Kalau jiwamu nggak kuat, kesenggol perkataan orang sedikit Pak, udah langsung kecewa, mundur teratur. Kalau jiwamu nggak kuat, kena trauma sedikit Bu, kita sudah berhenti di tengah jalan loh. Dikecewakan sedikit aja kita udah mogok. Halo? Saya berdoa yang seperti itu hanya ada di luar. Senggol kiri kanan, katakan imun tubuhmu kuat. Imun jiwamu juga enggak kalah kuat. Hari ini firman Tuhan basically saudaraku ingin mengingatkan kepada setiap saudara pentingnya untuk membangun imun jiwa. Supaya di dalam kehidupan saudara ketika mengalami masalah dari yang kecil sampai yang besar tetap kuat. Bisa finish well, finish strong sampai akhir. Jadi amennya boleh yang paling keras. Dalam Alkitab kita juga sering lihat saudaraku, ada orang-orang yang bukan masalahnya kecil loh Bapak Ibu. Betul? Yusuf, coba saudara, kalau saudara jadi Yusuf, mau dibunuh saudara sendiri loh Bu. Itu sakit hatinya kayak apa? Enggak jadi dibunuh tapi dibuang. Bayangkan Yusuf ini anak kesayangan loh Pak. Dia anak yang benar-benar disayang karena pada saat itu Yusuf baru satu-satunya anaknya Rahel. Rahel istri kesayangannya Yakub. Dia anak kesayangan. Kebayang gak Bapak Ibu dari anak kesayangan dibuang jadi budak. Itu kalau jiwanya gak kuat hancur loh itu. Saya memberikan kepada saudara contoh ya, simple aja, yang gak ada seberapanya kalau dibandingkan Yusuf. Saudaraku pada saat saya pertama kali kuliah, saya yang tadinya anak manja, gak pernah dibolehin sama orang tua ke dapur, apa-apa dilayani saudaraku. Saya nggak pernah boleh yang namanya pegang colokan listrik. Saya nggak pernah boleh yang namanya pegang panci, masak. Kalau mau bikin Indomie aja papi saya yang bikinin. Dari kondisi yang seperti itu sampai ketika harus kuliah, saudaraku semua serba mandiri. Nggak tahu gimana cara bikin nasi. Nangis loh saudara. Nangis. Yusuf yang dari negaranya harus pindah ke Mesir nggak nguasain bahasa. Sama saudaraku. Pertama kali saya nyampe saudara nonton film pengennya seneng, pengennya happy Pak. Nggak ada subtitle. That is the first time saya baru ngerti yang namanya film nggak ada subtitlenya. Dengar bahasa Inggris kita nggak ngerti. Ini ngomong apa? Guru bicara kita nggak ngerti. Nggak kayak anak zaman sekarang. Sekolah udah pakai bahasa Inggris Pak. Cus, bahasa Indonesianya yang jelek. No benar, that is the reality. Tapi zaman itu saudaraku kita bahasa Inggris mah cuman belajar, vocab. Nggak pernah bicara. Aduh ya ampun rasanya tuh kayak bener-bener hancur saudaraku nangis. Belum ditambah perubahan budaya saudara. Orang Indonesia itu coba saudara lihat tuh. Kita tuh orang Indonesia ya saudara, kemana-mana aja. Kalau saudara ke kamar mandi kan aja tuh. Coba ibu-ibu tuh, ke kamar mandi yuk, kamar mandi. Ke kamar mandi gandengan 4 orang. Karena saya dari budaya timur, ketika saya di sana saya pikir juga it's the same. Yuk kamar mandi. Saya dibilang, kamu bayi ya, ke kamar mandi aja katanya. Nangis
nangis, saudaraku. Anak sana, saudara, dari kecil maaf kata, saudara, nggak ada pengasuh. Nggak ada ART. Saudara kalau di bandara lihat anak-anak orang bule, saudara, itu umur 3 tahun, 5 tahun udah dorong ini, koper sendiri. Di sini semua serba manja. Anak-anak udah usia gede aja masih dianterin ke sekolah. Totally different culture, saudara. Kebayang nggak kalau saya kuliah kemauan saya. Nangis-nangis kemauan saya. Yusuf dibuang. Bukan maunya dia. Kalau jiwanya nggak kuat, hancur. Saudara nggak akan dengar cerita Yusuf naik sebagai penguasa nomor 2. Yusuf hanya akan berhenti sampai jadi budak, titik. Dibutuhkan jiwa yang kuat. Dalam keadaan yang seperti itu Yusuf berjuang. Dia pegang Tuhannya. Dia berjuang lagi. Segala sesuatunya tidak seperti yang dia inginkan. Gak sesuai rencananya. Siapa yang berpikir anak kesayangan bisa jadi budak? Tapi di situ Yusuf berjuang. Dari situlah dia naik, saudaraku. Dia dipercaya tuannya Potifar. Baru naik sedikit aja difitnah nyonyanya. Itu kalau saudara jadi Yusuf loh. Baru naik sedikit udah disemes. Pak. Down lagi, saudara. Masuknya ke penjara. Itu apa enggak rasanya kayak hidup itu udah roller coaster. Coba saudara sekali-kali ya saudara baca Alkitab, coba dibayangin saudara. Itu kalau bisa teriak loh. Tuhan kok segitunya Tuhan, saya salah apa? Di situ pun pada saat Yusuf mulai membangun, dia nggak jatuh saudaraku, dia nggak hancur. Dia bangun lagi karirnya, di dalam penjara dia jadi orang nomor 1 kepercayaan. Sampai di titik itu Tuhan kasih pintu terbuka, pengharapan. Tiba-tiba masuklah juru minuman, juru makan raja. Tuhan kasih penglihatan, juru minum raja nggak jadi dihukum. Melalui Yusuf, penglihatan Yusuf, juru minum raja selamat. Pernah gak sih lihat pintu terbuka terus saudara udah berharap? Ini kesempatan nih. Lewat juru minum raja saya bisa bebas. Baru pengharapan diangkat lagi, smash lagi, jatuh hanya untuk dilupakan. Pernah gak ngerasa saya sudah ngelakuin ini, ngelakuin itu. Tapi ternyata dilupakan tuh. Sampai di titik di mana akhirnya Yusuf diangkat Bapak Ibu. Dia benar-benar jadi orang kepercayaan nomor 2 di istana. Ini poin penting saya ya saudara, perhatikan ini. Tuhan gak pernah merencanakan Yusuf hanya jadi orang penting nomor 2. Kalau Yusuf tidak belajar menguatkan iman jiwanya, imun jiwanya saudara. Dia hanya akan berhenti sampai orang nomor 2 aja saudara. Pada saat dia ketemu dengan saudara-saudaranya, dia bisa berkata, gara-gara kamu ya hidupku hancur, gara-gara kamu ya aku ngalami semuanya ini. Jangan harap. Saya kasih bayangan ya saudara. Orang yang selama ini gak pernah peduli sama saudara. Saudara berjuang sendiri, gak ada kekuatan dari manapun, saudara merangkak benar-benar perjuangan keras. Tapi ketika saudara sampai di atas, orang-orang yang sudah nyelakain saudara, orang-orang yang malah jatuhin saudara, butuh pertolongan datang sama saudara. Saya tanya, apa yang akan saudara lakukan? Kalau Yusuf jiwanya gak kuat, rencana Tuhan tidak akan digenapi melalui Yusuf. Tapi karena jiwanya kuat, yuk kita buka. Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Yusuf ngomong kayak gini saudaraku, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. That is the ultimate goal. Visi yang Tuhan kasih buat Yusuf.
Tapi tanpa pengampunan, tanpa jiwa yang besar, Yusuf hanya berhenti sebagai penguasa nomor 2. Oh, saya waktu baca ayat ini ya, saya belajar saudaraku. Berapa banyak ya saudaraku, saudara sudah tolong orang ya. Bukannya dapat terima kasih, saudara ditusuk dari belakang, saudara dikhianati, dan saudara ngomong dalam hati saudara, saya tidak akan pernah mau lagi. Tapi masalahnya itu yang Tuhan mau engkau lakukan. Karena itulah dibutuhkan jiwa yang besar. Sekalipun sudah dikhianati, masih tetap berani untuk menabur kebaikan. Dipakai Tuhan, jadi alatnya Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, dibangkitkan imun jiwa yang kuat sehingga engkau bisa dipakai Tuhan besar. Rencana Tuhan tidak berhenti sampai kepahitanmu. Rencana Tuhan tidak berhenti sampai pada kekerasan hatimu. Saya berdoa hari ini, firman ini mengingatkan kepada setiap kita. Kadang kita berpikir kita butuh imun tubuh, tapi kita nggak pernah berpikir jiwa kita juga harus dibangun. Masih ingat kisah Nehemia, saudaraku? Nehemia hidupnya udah enak, orang kepercayaan raja. Dia tinggal di istana, ngapain juga susah-susah bangun tembok Yerusalem. Ada orang-orang di tempat ini ya saudaraku, terlepas dari semua anugerah dan berkat Tuhan ya. Tuhan kasih misi dalam hidup saudara. Tapi dibutuhkan jiwa yang kuat. Karena kadang bersamaan dengan misinya Tuhan, saudara bukan dapat jalan mulus. Hopefully it's like that. Tapi kadangkala saudara bersamaan dengan rencana Tuhan yang ada intimidasi, yang ada serangan, yang ada disalah mengerti, yang ada difitnah. Sebagian dari saudara akan berkata, Pastor, enough is enough. Udah cukup. Gitu ya gitu, tapi gak gitu banget, Pastor. Ada sebagian dari saudara Tuhan katakan, ayo melayani. Tapi melayani bukan dikasih terima kasih. Yang ada justru difitnah. Aduh Pastor, kenapa ini di gereja kok orang-orangnya kayak begini? Halo? Dibutuhkan jiwa yang kuat. Sehingga di tengah semuanya itu engkau tidak menyerah di tengah jalan. Nehemia bisa berkata, udahlah cukup. Tapi dia berkata, aku tidak akan mundur. Aku tidak akan berhenti. Bahkan ketika dia harus ngadepi pertentangan yang begitu berat, saudara. Dia tidak mundur. Dia terus maju. Di antara semua kisah-kisah kalau saudara melihat ya. Bukankah Tuhan Yesus adalah our role model? Tuhanmu gak lepas dikhianati sama Yudas Iskariot tuh saudara. Coba saya ajak saudara, boleh gak kalau kita baca Alkitab sekali-kali jangan hanya baca Alkitab saja, tapi memunculkan kehidupan itu in real life. Siapa Yudas Iskariot? Inner circle. Oke? Bukan hanya inner circle, siapa Yudas Iskariot? Bapak Ibu, kalau di gereja sekarang dia tuh bendaharanya gereja. Halo? Kalau saudara nempatin orang sampai jadi bendahara, kira-kira loh, bendahara itu orang yang dipercaya atau apa saudara? Coba renungkan perkataan saya ini. Boleh ada leader, boleh ada ini. Tapi kalau orang ditempatkan untuk pegang keuangan, bendahara, itu posisinya seperti apa? Yang dipercaya justru menjual Yesus. Saya berdoa ya saudaraku, engkau bukan hanya bisa menjalankan itu, tapi saya berdoa engkau bisa berkata, it is finished.
sudah selesai. Di akhir hidupmu engkau bisa mengatakan, aku sudah menyelesaikan pertandinganku, aku menyelesaikannya dengan baik. I finish well, I finish strong. Dijadikan. Amin yang paling keras. Saya berdoa satu demi satu setiap jemaat keluarga Allah. Finish well. Pertanyaannya sekarang simpel. Kita sudah tahu betapa pentingnya imun jiwa. Karena ternyata kalau jiwa kita nggak punya imunitas yang kuat, Bu. Jiwa ini tricky. Manusia tuh unik, saudaraku. Roh, jiwa, tubuh nggak bisa dipisahkan. Tapi di antara tiga ini menurut saya yang paling tricky. Banyak orang sering jatuh bukan karena urusan tubuh, tapi jiwa. Sudah tidak kuat lagi, Pastor. Sudah tidak bisa lagi, Pastor. Give up. Saya kadang takjub dengan bagaimana kalau dipikir loh, saudaraku. Sudah dengar firman loh. Setiap minggu ibadah loh. Tapi bisa loh, hancur bisa loh, menyerah bisa loh. Kadang tuh saya bertanya-tanya, kenapa? Sampai saya menemukan ketika saya mempersiapkan firman ini ya saudaraku, saya menyadari sepanjang bulan Oktober ini ya saudara, izinkan firman Tuhan berbicara terus atas hidupmu. Serap terus. Bangun itu iman di dalam, imunitas di dalam jiwamu tuh dibangun terus saudaraku. Sehingga engkau gak jadi jiwa yang rapuh. Engkau jadi jiwa yang kokoh. Mau ngadepin masalah, mau ngadepin tantangan, mau dijelek-jelekin, mau difitnah, mau diperkatakan seperti apa. Engkau tetap berdiri kokoh, tegak sampai akhir. Jadi hari ini saya akan membawa saudara, kita akan belajar 4 poin. Bagaimana nih Pak, kita bisa membangun imunitas jiwa kita ini. Karena once again, yang namanya virus, bakteri akan selalu ada. Tubuh akan selalu diserang, tubuh kita akan selalu rentan. The same thing with your soul. Sampah-sampah negatif akan selalu ada, masalah akan selalu ada. Saya yakin saudara bukannya mau hidup di dalam dunia tanpa masalah kan? Halo, come on. Tapi sekalipun ada masalah Bu, di dunia ini bahkan banyak masalahnya. Dari yang kecil sampai yang gede, berapapun ukurannya, engkau tetap bisa kuat. Yang pertama saudara. Yang pertama, sama seperti tubuh itu butuh yang namanya vitamin Bu. Tahukah saudara vitaminnya jiwa itu apa? Kasih. Vitaminnya jiwa itu kasih. Oh come on. Pastikan saudara hidup dalam atmosfer kasih. Kasih itu seperti apa sih? Kayak suplemen buat jiwa saudara. Berasa gak Bu? Dendam, kemarahan itu bikin capek loh. Kerasa gak? Saudara kalau marah, saudara kalau sedang kecewa, saudara benci seseorang, itu yang ada tubuh kita itu rasanya kayak capek. Saya belajar saudaraku, ketika saya mempelajari firman ini ya, Tuhan tuh kayak tampar saya. Dulu saya sering ngomong kayak gini, kalau saya gak keras, saya gak jadi sebagaimana saya ada hari ini. Saya gak akan kuat. Tapi setelah saya membaca firman ini, saya menyadari keras tidak membuat saudara kuat. Kadangkala saat engkau berkata keras, air mata bisa netes. Tapi karena kadang ya saudaraku justru kerelaan untuk ketika disakiti, saudara bisa melepaskan pengampunan. Itu ada kekuatan mengalir, saudara. Itu seperti tanaman itu kayak disiramin, Bu. Kadang kita berpikir dengan kita menghadapi itu keras, kita bisa kuat, but apparently it's not.
Kerelaan ketika saudara harus ngadepin satu-satu itu saudara. Melepaskan pengampunan. Tetap sabar. Di titik itulah kasih itu mengalir. Atmosfer kasih saudaraku. Itu sebabnya firman itu sangat unik. Kita buka yuk. Kita lihat ya. Firman Tuhan itu ngomong. Kolose 3 ayat 19. Hai suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadapnya. Ayat 21 ngomong, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saya percaya ini bukan hanya berlaku untuk suami-suami ya. Hai istri-istri juga kasihi suamimu ya. Hai ibu-ibu juga jangan berlaku kasar terhadap anak-anakmu. Apa yang dimaksud ayat ini? Sekalipun di luar sana anakmu ngadepin serangan, di luar sana dia disakiti, di luar sana dia dikecewakan. Jadikan rumah kita sumber tempat di mana kasih itu ada. Mereka pulang ke rumah, mereka bisa bernafas, saudaraku. Mereka bisa menghirup atmosfer kasih itu lagi. Suamimu di luar sana mungkin ngadepi tantangan. Diserang kanan kiri. Tapi kamu istri-istri setidaknya di rumah dia gak diserang. Dia tahu di rumahnya dia aman. Dia tahu ketika dia pulang ke rumah di situ ada atmosfer kasih. Seperti kayak handphone di charge lagi. Just in case saudara. Just in case ada sebagian dari saudara ngomong sama saya, Pastor, I wish. Tapi justru yang paling melukai saya adalah satu kata, keluarga. If that is the case, bolehkah saya mengatakan kepada saudara, sumber dari segala sumber kasih itu gak jauh. Sejak kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, Dia bukan hanya memberikan kasih, Dia kasih. Kasih itu tinggal dalam hidupmu, kasih itu tidak jauh, dia ada di dalam hatimu. Kalau toh di tempat yang seharusnya engkau menerima kasih yang paling awal saudaraku dan engkau tidak menerimanya, lari sama Tuhanmu. Itu sebabnya saudaraku, kalau saudara buka ya Mazmur 119 ayatnya yang ke-164. Daud tuh ngomong gini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Menurut saudara kenapa? 1 kali keluar dimarah-marahin lagi, 2 kali keluar draining lagi, kosong lagi, 3 kali keluar, 7 kali dalam sehari. Daud menjaga dirinya, dia terus terhubung dengan Tuhannya. Itu yang membuat Daud kuat. Itu yang membuat jiwanya gak kosong. Itu yang membuat di tengah semua pelariannya Daud gak hancur, Pak. Dia keluar sebagai pemenang. Hari ini saya berdoa ya saudaraku di tempat ini. Isi hidupmu dengan atmosfer kasih. Jangan izinkan masalahmu, jangan izinkan pengkhianatan, jangan izinkan fitnah, jangan izinkan semua kata-kata negatif. Itu mengosongkan kasih dari hidupmu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan justru saudaraku kerelaan untuk saudara menerima, kerelaan untuk saudara dibentuk, kerelaan untuk bersabar. Kasih justru menguatkan engkau kembali. Yang kedua saudara, maafkan saya kalau saya sering ngomong sama saudara. Kali ini saya tambahin boleh Bapak Ibu. Eat or you die. Konsumsi firman setiap hari. Ini kalau biasanya saya bilang senggol kiri kanan baca firman, sekarang saya enggak lagi eat or you die. Pastor kok tambah galak pastor. Loh benar, saudara boleh puasa. Tapi kalau sejak engkau lahir sampai engkau dewasa engkau enggak makan,
Mati. Saya berdoa orang Kristen menyadari kebenaran ini. Pastor, buktinya saya masih hidup. Yes, Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, gak langsung mati tubuhnya. Kalau engkau gak makan firman, kalau engkau gak konsumsi firman setiap hari, eat or you die. Jahat ya Bapak Ibu? Bukan jahat ya, lebih tepatnya pastor kok keras sekali. Yes. Jemaat keluarga Allah saya harus ngomong. Konsumsi firman setiap hari bukan pilihan. Itu kebutuhan. Saudara harus makan. Kalau firman tidak mengisi dalam hidupmu, engkau kosong. Firman itu begitu berkuasa saudaraku. Dia bukan hanya tulisan mati. Yakobus 1 Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jadi kalau jiwa saudara capek, jiwa saudara letih, ada banyak orang salah berpikir, aduh pastor saya capek, saya letih, saya butuh healing. Holiday. Bagus saudara, yes that's true. Saudara butuh, jiwamu butuh holiday. Shopping pastor. Nonton, good, oke, semuanya oke. Tapi pernah gak ngalami pulang dari holiday tetap capek? Habis shopping happy-happy pulang ngitung ininya saudaraku. Capek. Kenapa? Karena yang bisa menyegarkan jiwa itu bukan hanya holiday, bukan sekedar holiday. Yang bisa menyegarkan jiwa itu firman. Pada saat dibaca Bu, ngantuk. Tapi ketika saudara terus baca itu, dia menyegarkan jiwamu. Pernah ngerasa gak gini saudara? Kadangkala kalau hanya sekedar baca firman ngantuk. Tapi kalau firmannya udah dikunyah sama hamba Tuhan, kok rasanya jadi beda ya pastor? Pernah ngerasain? Kok saya nggak, tadinya kok saya juga sudah baca ayat ini pastor, tapi kenapa nggak dapat? Rasanya jadi kayak makan wagyu gitu. Tahukah kenapa saudara? Sampai di satu titik, awalnya engkau hanya bisa baca Alkitab, nanti terus menerus ya saudaraku, engkau belajar, engkau terus naik. Sampai bukan saudara ngambil aliran orang lain, tapi saudara nemuin dari dalam hatimu mengalir aliran-aliran kehidupan. Itu nggak akan bisa terjadi kalau saudara manja, hanya terus disuapin, disendokin terus. Nggak bisa. Nanti kalau sudah nggak ada sendoknya, saudara lapar lagi. Saudara sampai di titik ya, saudara udah bisa masak makanan saudara sendiri. Saudara makan. Harus bisa makan. Saudara perhatian nggak, anak-anak waktu masih kecil kan harus disuapin tuh. Tapi sampai besar, apa masih kayak gitu terus? Lapar. Lapar. Saudara pernah nggak lihat burung yang sudah begitu? Saya tuh pernah lihat satu ini saudaraku, kayak reels gitu, puter. Saya tuh geli gitu. Ada burung kecil saudaraku yang sudah terbiasa disangkarnya tuh Jadi pada saat dia jatuh, dikasih ulat, ulatnya ada di situ tapi dia itu ulat jalan di depannya tapi dia Saudara ngerti maksud saya? Banyak orang Kristen sukanya itu ulat sudah di depan, tinggal di Yang sepakat aminnya yang paling keras. Senggol kiri kanan, katakan jangan terus, Saking gak pernah ngolah makanannya sendiri. Saking gak pernah belajar mengusahakan makanannya. Serba Hari ini saya berdoa ya saudaraku.
eat or you die. Makan. Rohmu harus kuat. Jiwamu harus kuat. Sehingga engkau bisa menyelesaikan rencana Tuhan. Bukan hanya 50%, bukan 70%. Sempurna atas hidupmu. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan. Tidak satu pun yang tidak digenapi atas hidupmu. Amin ya, boleh yang paling keras. Ada satu kisah ya saudaraku dari seorang bernama Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ini lahir sekitar tahun 1840-an saudaraku. Dia lahir di sebuah keluarga Kristen saudara yang mengajarkan dalam kehidupannya setiap hari harus baca Alkitab. Dia tinggal di Belanda saudaraku sampai akhirnya di tahun 1904 sekian 40-an lah saudaraku. Terjadilah invasi Nazi. Orang-orang Yahudi di seluruh dunia itu ditangkap saudara. Dan disiksa. Corrie ten Boom dengan keluarganya ini saudara, mereka mendirikan sebuah, mereka bilang itu hiding place saudara. Di belakang dinding rumahnya itu mereka menyediakan tempat untuk orang-orang Yahudi ini bersembunyi. Dan dari apa yang mereka lakukan, mereka berhasil menyelamatkan 800 lebih orang Yahudi saudara. Sampai di tahun 1940 sekian saudaraku, ada seorang informan yang memata-matai saudara dan akhirnya menemukan hiding place ini saudara, mengadukan Corrie dan seluruh keluarganya sampai akhirnya Corrie dan keluarganya ini dibuang ke tempat bukan pengasingan, camp itu penyiksaan itu loh saudaraku, camp penyiksaan Nazi. Ketika dia dibuang saudara, somehow dengan cara yang ajaib, sekalipun dengan penjagaan yang sangat ketat, saudaraku, pemeriksaannya luar biasa ketat. Dengan cara Tuhan yang ajaib, entah bagaimana mereka tuh berhasil membawa sebuah Alkitab kecil, saudara. Corrie bercerita setelah dia keluar, dia dibebaskan, saudaraku, dan akhirnya dia keluar, dia bercerita. Momen-momen di mana di tengah jeritan, teriakan, kesakitan orang-orang, saudaraku. Teror yang tidak pernah ada hentinya bukan hanya setiap hari saudara. Setiap jam, setiap menit. Yang menjadi kekuatan mereka setiap malam ketika lampu sudah mulai ini saudaraku. Setiap hari mereka itu akan membaca firman. Diam-diam saudara mereka berusaha, mereka berkumpul bersama-sama, firman itu terus dibaca. Dan dia berkata firman itu yang membuat jiwaku waras. Sehingga aku tidak menjadi gila di tengah semua teror yang begitu rupa. Mazmur 119 ayat 105 saudaraku. Firmanku pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Waktu saudara gelap, jangan berlari keluar, berlarilah kepada firman. Roma 15 ayat 4, firman itu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan di saat susah. Pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Firman menghibur. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9, dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman ternyata memurnikan karakter saudaraku. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-22. Lanjut lagi yang berikutnya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ini yang dialami Pastor Yonggi Cho. Dia divonis TBC dan divonis tidak akan bisa melanjutkan hidupnya. Tapi ada seorang wanita penginjil memberikan Alkitab. Tanpa dia sadari dia baca itu setiap hari. Dokter menyatakan dia sudah sembuh. Firman menyembuhkan tubuhmu. Baca firman tiap hari. Makan itu dengan lahap tiap hari. Itu yang akan meningkatkan imun tubuhmu, saudaraku. Imun jiwamu. Yang ketiga, nggak bisa enggak
Amsal 4:23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Ternyata saudara, jiwa dengan hati itu interconnecting. Saya kasih buktinya ya. Mazmur yuk kita lihat. Pasalnya yang ke-31 ayat 10. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Saya tanya, yang sakit apanya? Yang kena mananya? Kok bisa? Karena sakit hati meranalah jiwa dan tubuhku. Saya tanya, yang sakit mananya? Yang merana apanya? Nah, lucu kan Bu? Jiwamu dan hatimu itu connect. Dia berhubungan, nggak bisa lepas. Kalau saudara mau jiwamu imun, jaga hati. Pastor, saya tahu, tapi caranya gimana? Jaga hati. Oke ya. Tubuh kita ini dikatakan sebagai apa? Bait Roh Kudus. Boleh nggak saya bilang kalau tubuh ini rumah? Boleh ya? Kalau tubuh itu rumah, maka hati itu pintu. Oke? Bapak Ibu tadi waktu mau ke gereja, ada nggak di sini yang ke gereja pintu rumahnya dibuka lebar-lebar? Hah? Enggak. Diapain Pak pintunya? Ditutup? Dikunci? Oke ya? Oke. Saudara mengizinkan sembarang orang nggak masuk rumah saudara? Hah? Orang yang nggak dikenal? Pencuri mau masuk? Hah? Enggak? Oke. Poin yang pertama ini ya saudaraku. Siapa yang saudara izinkan masuk akan menentukan keadaan rumah. Maksudnya gimana Pastor? Kalau kau izinkan ketakutan masuk, teror akan menguasai rumahmu. Tapi kalau kau izinkan firman masuk, rumahmu jadi seger. Siapa yang kau izinkan masuk ke rumah menentukan hidupmu. Oke ya. Senggol kiri kanan. Dipasang kunci Bu rumahnya. Kenapa? Banyak orang rumahnya nggak dikasih kunci. Sembarang semua boleh masuk rumah. Maksudnya gimana Pastor? Enggak kok rumah saya kunci kok Pastor. Rumah hati. Sudah tahu saudaraku, sudah tahu kemarin kerusuhan. Sudah tahu dengar kabar kerusuhan ada ketakutan. Masih sengaja, udah sampai mana ya? Ini posisinya sudah di mana? Tiap menit, tiap detik, tiap saat diikuti terus. Hati-hati dengan yang kau izinkan masuk. Udah tahu saudara dijelek-jelekin. Masih tanya, ngomong apa? Ngomong apa? Dia ngomong apa? Hah? Siapa yang bilang namanya siapa? Loh sudah tahu. Yang diomongin bikin saudara sakit hati. Kenapa harus diperjelas? Halo, yang sepakat amennya yang paling keras. Momen pandemi kemarin itu sangat jelas sekali saudaraku. Udah tahu COVID seperti itu. Berapa banyak yang tiap hari itu dilihat terus tuh. Hari ini 1.100 sekian. Besok dibuka lagi 1.000, sudah 2.000 yang meninggal. Udah 2.000, waduh. Tapi diikutin terus. COVID menyebabkan begini. Itu tetangga. Rumahnya deket loh sama kita. Saudara bisa mengerti maksud saya? Kunci pintunya. Jangan ketinggalan, kuncinya dikunci. Jangan izinkan sembarangan masuk. Itu cara jaga hati. Kalau saudara tahu, saudara dengar dan saudara nggak kuat, cukup tahu saja, habis itu singkirin. Saya nggak mengajarkan saudara untuk tidak mengerti keadaan di sekeliling saudara loh saudaraku. No. Tapi cukup, enough. Pastor, ada yang jelek-jelekin. Oh iya, terima kasih, titik. Saya nggak perlu tanya ngomongnya apa.
Kenapa? Kok bisa gitu? Yang cerita siapa? Dari mana sumbernya? Enggak perlu, saudaraku. Yang sepakat katakan amin. Kunci pintumu. Yang kedua, Bapak Ibu senggol kiri kanan lagi. Rumah sering-sering dibersihin. Hati ini harus sering-sering dibersihin. Ada nggak di sini yang punya ART? Saudara ngomong sama ART-nya, udah, Bi, ini rumah dibersihin besok juga kotor lagi. Udah dibersihin setahun sekali aja. Ada yang begitu, Bapak Ibu? Sekalipun dibersihin besok kotor, besok juga dibersihin lagi. Satu kali saudaraku ada sebuah cerita yang sangat memberkati sekali saudaraku. Ada seorang tukang kebun di sebuah sekolah yang di Bandung saudaraku. Dia sangat rajin sekali, tiap hari dia akan datang untuk mencabuti rumput di sekolah itu. Ada seorang bapak tanya sama tukang kebun ini, kenapa kamu harus cabutin rumput setiap hari? Itu toh belum banyak kok jumlah rumputnya yang tumbuh kok. Masih kecil-kecil juga ngapain juga tiap hari datang dicabutin. Kemarin kan baru saja dicabut. Bapak ini ngomong apa Bapak Ibu? Kalau ditunggu sampai lama, akarnya sudah berkembang. Dicabutnya sudah susah. Kalau tiap hari dicabutin, gampang nyabutnya. Itu sebabnya setiap hari jangan lupa saat teduh ya Bapak Ibu. Sepanjang hari hal-hal yang perlu dicabut, buang jauh. Kenapa? Banyak ibu-ibu kalau ngomong sama suaminya gini, kamu pasti lupa kan 10 tahun yang lalu. Di kamar hotel itu, di kota ini, kamu ngomong kayak gini, itu nyakitin saya. Suaminya bingung, yang mana ya hotelnya? Kapan itu? Sudah ngerti yang saya maksudkan? Tiap hari, cabut. Jangan diizinkan bertumbuh terlalu kuat. Bersihkan terus. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau sudah dibersihin, rumahnya jangan kosong. Diisi. Isi dengan doa, isi dengan firman, isi dengan ucapan syukur. Rumah kalau kosong, pencuri datang happy. Diambil semuanya. Sudah pernah lihat rumah kosong itu sampai ya kabel diambil, colokan listrik diambil, saudaraku. Nah, tahu kalau saudara kayak yang apa, entah gudang kayak entah apa ruko, saudara nggak pernah pakai. Bila perlu sampai itu genteng-genteng juga diambil, saudaraku. Jangan izinkan iblis mengambil saudara, merampasi saudara sampai kosong hidupmu. Jaga, diisi firman, diisi doa, diisi dengan ucapan syukur. Itu yang menjaga imun tubuh tetap, imun jiwamu tetap kuat. Dan yang terakhir saudara, saya tutup dengan ini. Pemain musik boleh maju ke depan, worship leader singer. Kalau tanamkan ini ya saudaraku, kalau masalah selalu ada, berarti jalan keluar juga selalu ada. Boleh lihat kiri kanan, katakan, Bu, masalah punya tanggal kadaluarsa. Dia nggak selamanya. Dia punya waktu kapan dia udah expired. Masalah tidak akan selalu ada terus. Justru ya, yuk kita lihat ini. Yakobus 1 ayat 2-4 itu ngomong gini, saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara kalau mau nggak kekurangan suatu apapun, jawabannya bukan uang. Yang membuat engkau nggak kekurangan, masalah. Lah ayat ini ngomong tuh, yang bisa membuat saudara nggak kekurangan ternyata justru ujian, pencobaan, bukan uang.
Tahan uji membuat engkau bisa bertahan sampai akhir. Tahan uji nggak ada ceritanya bisa muncul tanpa ada ujian. Tetapi firman juga ngomong, saudaraku, saya tutup ini 1 Korintus 10:12. Pencobaan-pencobaan yang engkau hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Jadi kalau masih ada cobaannya, Tuhan melihat engkau kuat. Engkau bisa. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Bila di hadapanku tak jua berpindah. Dia memberikan kekuatan. Gunungnya mungkin gak dipindah, tapi kaki kita dimampukan mendaki. Lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara buatku menang pada akhirnya. Bangkit berdiri jemaat Tuhan, katakan